kemarin langsung dari itu latar belakang menyusun sampai dengan akhir itu jujur tidur itu udah kayak pilihan terakhir gitu ya Kak. Udah proposalnya selesai gitu Selesai, ya. Kalau kita udah rawat pohonnya dari berbagai tantangan, tujuan hidup, bahkan kita sampai pusing nggak tidur, itu udah bagian dari tanggung jawab kita dan konsekuensi kita ya. Jadi kalau jadi mahasiswa UT, apalagi bekerja, itu udah konsekuensi dan jangan dibikin mengeluh gitu aja. Nikmati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Potsuka, Podcast UT Surakarta. Pada segmen kali ini yaitu segmen Rumah, Ruang Mahasiswa. Kali ini kita dengan topik yang menarik nih teman-teman, yaitu dari mahasiswa UT jadi mahasiswa berprestasi. Cerita lolos pendanaan penelitian dan kewirausahaan. Kali ini kita ditemani dengan narasumber inspiratif kita nih teman-teman, yaitu Kak Aldi dan juga Kak Saida. Hai Kak. Halo. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu nih sama teman-teman. Dari Kak Aldi dulu. Boleh. Terima kasih Kak Ika. Perkenalkan, saya Wanaldi Krisnandika Arianto. Di sini saya berasal dari Kabupaten Wonogiri nih teman-teman. Dan sekarang saya di Universitas Terbuka sedang menempuh pendidikan di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Itu aja sih Kak, kurang lebih. Oke. Mungkin Kak Saida Kak nanti. Saida. Terima kasih Kak Ika sama Kak Aldi. Perkenalkan, nama saya Saida Aulia Rahma. Saya dari Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Jumantono. Sekarang saya berada di semester 6, prodinya Ilmu Komunikasi. Oke, berarti ini mahasiswa PWK dan juga Ilkom nih ya. Betul Kak? sekali, Betul Kak. sekali. Oke. Sebelum itu, selamat atas pencapaiannya Kak, yaitu lolos pendanaan penelitian dan juga kewirausahaannya. Ini yang penelitian yang mana nih? Kak Aldi? Saya. Oke, berarti Kak Saida ini PKM, Kewirausahaan. Iya. kewirausahaan. Calon entrepreneur nih ya Kak? Amin. Amin. Boleh diceritain nggak sih Kak ke teman-teman gimana tentang penelitiannya itu dan juga PKM-nya? Baik, untuk penelitian, jadi kan setiap tahun Iya. Universitas Terbuka kan membuka peluang bagi seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke itu membuka membawahi di LPPM itu membuka kesempatan bagi mahasiswa yang ingin mengajukan proposal penelitian yang ingin didanai oleh Universitas Terbuka seperti itu. Dan kemarin maksimal dananya itu kurang lebih 10 juta ya Kak. Karena Iya. setiap orang beda-beda gitu nanti yang dapat. Terus dulu itu awal mula kenapa ingin ikut penelitian itu kan saya yang dari Kabupaten Wonogiri itu sedikit ada rasa ini kenapa kok ya ada bangunan nggak relevan sama ilmu yang sedang saya pelajari seperti itu. Isu lingkungan ya berarti ya Kak? Betul sekali. Terus saya lebih tertarik soal keberlanjutan lingkungan atau lebih disebutnya apa ya, kesesuaian dalam penataan ruang seperti itu. Oke. Jadi saya pengen tuh meneliti atau menemukan temuan baru mengenai kenapa kok di kawasan ini dibangun sebuah bangunan sedangkan lahan ini merupakan lahan yang dilindungi. Apakah dari sisi kebijakan masih kurang preventif menanggulangi seperti ini atau ada hal lain yang menjadi faktor berpengaruh pembangunan seperti ini gitu. Terus dari itu muncullah saya kemarin ada dosen Universitas Terbuka dari prodi saya, Ibu Ulul dan Ibu Sinta menghubungi saya untuk ikut dalam penelitian ini seperti itu dan saya mengusung tema judulnya aja ya Kak sekalian. Iya, oke. Judulnya untuk identifikasi alih fungsi lahan di Kabupaten Wonogiri atau di lahan LP2B, lahan pangan berkelanjutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsinya seperti itu. Dan itu kemarin melalui seleksinya kita mengumpulkan proposal, terus setelah kita mengusulkan proposal direview satu sama pihak LPPM Iya, dan makanya. akhirnya kemarin ada informasi lolos pendanaan seperti itu sih Kak, kurang Oke. lebihnya. Gimana Kak waktu dapat pengumuman lolos tuh perasaannya gimana? Perasaannya gini, pertama tuh bingung, ini tuh udah waktunya pengumuman lolos, tapi kok
masih belum ya, ditunggu tapi kok masih kapan gitu. Terus kemarin teman ada yang bilang ini udah mulai pengumuman loh gitu. Aku lihat di Simpen Mas, itu Simpen Mas kan laman untuk kita unggah proposalnya Iya, tuh. Terus alhamdulillah ada tulisan tuh define, atau kalau jelasnya itu kita lolos pendanaan seperti itu. Terus udah ada reviewnya setiap babnya, kayak misal latar belakang bagaimana, sudah baik atau belum, ada yang direvisi atau belum, dan dari awal sampai akhir penggunaan budget penelitiannya itu alhamdulillah tanpa review atau alhamdulillah baik semua gitu sih Kak. Alhamdulillah, berarti makin deg-degan ya nunggunya itu. Harusnya Udah udah percaya, pengumuman udah percaya tapi kok. Udah yakin loh. Udah yakin, bener. Oke, terima kasih Kak Aldi. Kak Saida nih, yang calon entrepreneur nih. Gimana nih Kak ceritanya Kak? Jadi di sini kan saya melakukan PKM itu, melakukan PKM bersama teman saya, kakak kelas saya itu namanya Fadila, dia itu prodi ilmu hukum. Jadi kita berdua itu ketertarikannya itu di judulnya risol ya. Nah, kenapa kok bisa risol? Kita mengangkat risol itu karena orang kebanyakan lihat risol itu sebagai makanan tradisional, biasa, sederhana. Nah, inovasi yang kita buat itu bagaimana sih kita mengolah risol yang katanya makanan sederhana dan tradisional itu bisa jadi fashion modern. Nah, gimana caranya tuh nggak cuma kayak digoreng, penyajiannya juga nggak cuma sederhana aja, tapi nanti kita variasi dari rasa, inovasi, teknik, lah mungkin nanti kita bisa jadi frozen food gitu. Nah, untuk melatar belakangi hal itu, kenapa kok ingin banget ya? Ini tuh peluang, kita membuka peluang, ibaratnya referensi lah, edukasi juga untuk mahasiswa. Kalau kita sebagai mahasiswa tuh nggak hanya cuma belajar, tapi kita juga memiliki peluang yang luas, karena UT sendiri kan juga memfasilitasi hal itu ya. Iya, benar Nah, banget Kak. gimana sih kita bisa melakukan itu, mewujudkan hal itu? Dari salah satunya ya produk itu. Risol itu yang katanya sederhana ya. Bisa kita, iya kan risol kan biasanya orang Bener, lihatnya bener, kan bener. cuma Dimana-mana isinya, ada ya Kak iya. risol tuh. Apalagi kalau lihatnya paling isinya cuma bihun. Nah, padahal pada dasarnya kalau kita kembangkan itu kita bisa inovasi isinya, baik jadi rasa matcha, terus habis itu coklat, keju. Nah, nanti kita yang di best seller untuk PKM itu ada rasanya, namanya itu sol risol, isiannya burger. Jadi rasanya kekinian khas Gimana itu? ya, Aduh, jadi enak penasaran banget nih Kak. Nanti bisa dicoba. Kita juga udah punya rumah produksi sendiri, dan itu kan berkembang. Kita mulai itu udah 2021 ya. Iya, oh udah lama Cukup ya. lama. Jadi kita bisa rebranding lagi, perbaikan untuk teknik penyajian, pemasakan, sama marketingnya juga. Jadi untuk penelitian PKM perusahaan ini, kewirausahaan ini, tujuannya nggak cuma di bidang marketing, wirausaha juga, tapi memberikan edukasi kepada mahasiswa bahwa kita mahasiswa itu juga bisa berpeluang lah, juga berpenghasilan juga. Oke, keren banget ya Kak. Selain menuntut ilmu, Betul. karir, Tuhan juga cari peluangnya. Betul. Itu kalau buat marketingnya itu di mana aja Kak? Ada sosmednya nggak nih? Udah ada ya, nanti di risol aja ya teman-teman. Kita udah ada Instagram, TikTok, juga ada Shopee juga. Ada yang kurang nih Shopee Kak, juga ada ya? dibawa ke sini tadi Oh produknya. iya, Betul, ini ini penasaran banget loh. Benar. Boleh ya. Nanti next time ya kalau ada cara bisa lah kita coba-coba. Oke, ini boleh nih habis ini langsung kontak Kak Boleh. Saida ini. Nanti rumah produksinya juga dekat kok. Di mana, sini. Kak? Itu di belakang PT PT. Jaten sini. Yang gede itu loh. Nah, di Jaten situ udah ada rumah produksi. 5 langkah dari UT sampai Kak. Jadi Bisa teman-teman mampir. nih yang biasanya ke UT buat UKM atau ini bisa nih mampir ke tempatnya Kak Boleh, Saida buat ya, cobain silakan coba-coba. risol isi burger loh. Nanti kasih testingnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Kalau dari tadi kan Kak Saida juga udah bilang ada support dari UT-nya. Nah, itu tuh biasanya tuh bagaimana Kak? Dalam bentuk apa dan juga bagaimana UT tuh mensupport mahasiswa-mahasiswanya yang berprestasi. Kalau dari saya ya, PKM sendiri ya, itu kan ada program itu, jadi kita tuh bisa, kalau ada ide jangan disimpan teman-teman. Ini Jangan disimpan. Ini teman-teman. Kalau Jangan ada disimpan. dan di universitas kan memedia nih ya, memfasilitasi sendiri. Itu kita lah coba gitu. Kita coba, kalau semisal kita butuh bimbingan, dosen pun pasti membantu. Nah, untuk masalah perjalanan nanti bimbingnya gimana, habis itu kita konsultasi, nanti pasti ada jalan. Nah,
intinya kalau ada ide dan kita memiliki niat usaha dan fokusnya bukan cuma untuk kita sendiri ya, impactnya Iya. juga untuk masyarakat juga. Apalagi kan kalau kewirausahaan itu titik kesuksesan atau goalsnya dari saya dan teman saya itu kita bisa membuka cabang, bahkan membuka lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu atau untuk teman-teman yang butuh freelance juga bisa. Oke, benar banget buat lapangan pekerjaan, apalagi Nah, buat masyarakat di lingkungan sekitarnya Betul, ya, Kak. iya. Jadi nggak hanya fokus hanya sekedar lomba lah apa enggak. Juga impactnya banyak. Jadi ini walaupun Kak Aldi sama Kak Saida itu fokusnya beda, yang satu buat lingkungan, yang satu buat kewirausahaan, tapi tetap aja lingkungan itu juga berdampak ya. Iya betul Betul. sekali. Nah, kalau prosesnya tuh gimana Kak? Ini teman-teman tuh pasti juga banyak banget nih yang nanyain, gimana sih proses dari awalnya, dari awal pengajuan proposalnya sampai dengan lolos tuh bagaimana? Kalau dari saya kan pengajuan proposal jujur saja kalau di penelitian itu kan kita harus berpikir ilmiah ya. Jadi kita nggak kadang permasalahan kita sehari-hari itu belum tentu jadi permasalahan dalam penelitian atau riset seperti itu. Jadi pertama itu yang kita dulu saya sama dosen itu cari itu rumusan masalahnya dulu. Ini masalahnya apa kok kamu tertarik untuk mengambil topik tersebut seperti itu. Terus kemudian setelah muncul tuh masalahnya tentang alih fungsi lahan, tujuannya pengen ngapain? Tujuan penelitiannya Betul. gitu ya. Terus kemarin sempat berunding diskusi sama dosen. Itu tujuan saya itu ingin mengidentifikasi faktor-faktor kenapa kok pemilik lahan mau sih lahannya itu digunakan untuk alih fungsi gitu. Sedangkan lahan itu adalah untuk menunjang ketahanan pangan daerah. Iya. Lahan sawah loh Kak, gitu. Coba bayangin kalau semua sawah di ibaratnya di Kabupaten Wonogiri gitu ya. Semua sawah dibangun. Kita mau mengonsumsi makanan sehari-hari, kita kan nasi. Iya, benar. Itu gimana? Kita beli. Sedangkan perekonomian daerah, perekonomian pusat itu sedang kalau Iya, sekarang carut-marut benar, seperti benar. itulah. Nah, maka dari itu sebelum terlanjur kita harus aware atau sadar dulu kenapa kok ini perlu dijadikan tujuan penelitian kita gitu. Iya. Setelah itu gap atau research gap-nya itu apa gitu. Nah, saya mengambil agak gimana ya? Takut ya sebenarnya. Soalnya kan kita gap-nya kalau saya tentang kebijakan daerah di Kabupaten Wonogiri sama kondisi existing atau kondisi yang ada di lapangan seperti apa gitu. Oke. Apakah kebijakan daerah belum sepenuhnya melindungi lahan tersebut atau sudah gitu. Ternyata pada kenyataannya di lapangan masih banyak yang melakukan alih fungsi lahan. Setelah kita udah menemukan research gap-nya, terus kita kemarin langsung dari itu latar belakang menyusun sampai dengan akhir itu jujur tidur itu udah kayak pilihan terakhir gitu ya Kak. Yang penting proposalnya selesai. Selesai, gitu ya. betul. Karena ya revisi itu bukan hal yang buruk, tapi malah kita bisa berbenah seperti itu. Untuk kesulitannya cukup di situ setelah kita udah paham konteksnya, kita udah paham tujuannya, masalahnya ke belakangnya udah alhamdulillah lebih baik sih Kak gitu kalau. Oke, alhamdulillah. Berarti yang deg-degan tadi, yang lolosnya tadi ya Kak? Iya, itu. Berarti ini fakta ya teman-teman, kalau mahasiswa teknik itu tidur itu opsional. Oke, kalau Kak Saida nih gimana Kak? Kalau dari aku, prosesnya kemarin itu waktu pengajuan proposal dari teman itu juga kita tuh mikir ide apa sih yang kira-kira sebagai mahasiswa yang fokusnya nggak hanya untuk kuliah tapi bisa juga dapat cuan ya ibaratnya. Iya, benar, Nah, benar. itu Itu gimana semua sih? orang. Ya betul kan? Kalau kadang-kadang yang nggak pingin kerja di perusahaan yang terikat, gimana sih caranya kita freelance tapi fleksibel sesuai dengan apa yang kita mau? Nah, satu Passion gitu ide yang nggak perlu ibaratnya kayak basically lah kamu prodi apa itulah itu kita bikinnya yang produk makanan itu. Jadi mungkin kan nanti kita bisa belajar bareng, prosesnya bareng. Terus itu kemarin waktu proses pengajuan pun kita juga ditanya idenya apa, rumusan masalahnya juga gimana, tujuannya apa, dan manfaatnya kalau bisa jangan cuma pribadi gitu Iya, kan. bener. Otomatis kan
saya sama teman saya langsung mikir, kita bikinnya itu aja, risol. Dari 2021 kan itu udah ada. Kita kembangkanlah itu, kita branding lagi, kita marketing lagi. Habis itu, teman saya itu mencoba merebranding lagi, dengan nanti inovasinya juga, ya seperti yang tadi saya bilang ya, Iya. dari pemasaran juga, isinya juga, terus kesulitannya mungkin kita di anggaran, kan itu maksimal biayanya 5 juta, sedangkan kita kalau risol dan inovasi yang kita buat itu juga dari frozen ya, dibuat Iya. frozen juga, pengiriman juga, butuh alat-alat yang cukup biayanya cukup Kayak mahal freezer ya, gitu betul ya, itu kan. vakum. Nah, nanti yang mungkin kesulitannya di situ. Waktu itu kemarin juga revisinya dari dosen pembimbing juga di RAP-nya juga. Tapi ya alhamdulillah secara overall-nya ya Overall, itu udah aman sih. Habis itu kalau dapat dana turun kan tuh beda-beda. Iya. Tergantung ya sama kebutuhan kita. Ya alhamdulillah udah bisa mencukupi. Ini boleh di-spill nggak sih pendanaannya turunnya berapa itu boleh nggak? Boleh. Oke, berapa nih Kak kalau boleh? Kan itu maksimal 5 juta. Dari tim kami itu 4,5. 4,5. Sekitar 4,5. Kalau Kalau dari Aldi? saya, jadi kan penelitian itu dari rentang 1 sampai 10 juta ya, maksimal 10 juta gitu. Jarang tuh yang ada di bawah 5 juta itu jarang Iya. biasanya, kecuali kalau memang penelitiannya itu targetnya itu hanya Sinta 6, 5 seperti itu. Dan saya kan menargetkan untuk Sinta 3. Iya. Jadi harus mempunyai 2 luaran. 2 luaran ini ada 3 tujuan dalam penelitian. Jadi nanti dalam pelaksanaan satu penelitian ini mengeluarkan 2 judul seperti itu. Jadi ya untuk pendanaan saya kemarin itu alhamdulillah dapat 9.250.000. Itu tapi masih bingungnya gini. Pengelolaannya kan kita nggak boleh tuh sama sekali menggunakan pendanaan untuk seorang penelitinya. Kita harus dana itu harus dikeluarkan untuk penelitian seperti contoh untuk tenaga surveyor, pengolah data, transportasi gitu, aksesibilitas ke sana kemari ke kita ke tempat penelitiannya untuk wawancara seperti itu. Jadi masih yang dibingungkan dari 9 juta itu nanti bagaimana untuk memanajerialnya gitu. Yang ini cukup nggak ya buat tenaga surveyor, terus kan nanti juga ada souvenir buat, soalnya tuh alih fungsi lahan itu masalahnya cukup ya takut sumbernya gitu ya berarti. betul gitu. Dan dana yang didapat itu sih Kak 9 juta itu tadi. Alhamdulillah ya nggak beda jauh sama RAB-nya itu kan selisihnya nggak jauh gitu ya. Iya betul. Oke. Nah, kalau tantangan terbesarnya itu apa Kak? Kalau dari Kak Aldi itu kan khususnya soal lingkungan dan juga penelitian yang outputnya nanti berarti karya ilmiah ya? Iya, artikel ilmiah. dari Kak. Kak Saida. Kalau dari aku sih tantangannya mungkin nanti kita di pemasaran ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemasaran itu sendiri biar nanti kita dapat omset ataupun income. Habis itu kalau udah produksinya semakin banyak, nah tujuan dari goals kita yang membuka lapangan pekerjaan itu baru bisa terlaksana. Itu bagaimana caranya kita nge-branding, cara kita marketing, menciptakan rasa yang kayak orang beli wah enak terus jadi melekat gitu loh. Kadang kan kalau beli cuma ya udah beli gitu kan. Kayak rasa Kita yang tuh pernah menciptakan rasa yang iya betul juga sih. Kita menciptakan rasa kangen gitu loh. Aku kangen, aku kalau mau ke sana pengennya beli risol gitu. Jadi mungkin tantangannya di marketing ya. Nanti jangan-jangan yang beli malah kangen sama ownernya nih. Aduh. Bisa jadi itu nanti. Betul. Oke, berarti dengan tantangannya sendiri-sendiri nih ya Kak. Tapi Bagaimana kita menyusun strategi gitu. benar. Kalau dalam penyusunan proposalnya sendiri tuh ada tantangannya nggak sih Kak waktu di awal pengajuannya itu? Kalau dari kami sih untuk tantangan penyusunan proposal alhamdulillah nggak ada ya, karena kita udah ada kayak konsepnya ke depan mau dibawa kemana. Ya mungkin dari itu penyesuaian RAB sama aktualnya nanti barang yang kita pakai itu gimana. Yang penting bisa nge-backup. Berarti tuh kalau proposal tuh yang penting jelas tujuannya Nah, mana, betul. terus kan udah di-plan sama RAB-nya ya. Iya. berarti Iya, yang RAB itu yang paling RAB, bener. betul. Soalnya kan kadang
kita bisa estim segini, tapi kita nggak tahu tuh besok kita ACSA berapa, betul kan Betul. Kak? Bener. Saya juga gitu soalnya. Rasanya sama juga. Apalagi kewirausahaan tuh harga barang tuh kadang juga Nah, naiknya itu kita nggak juga tahu ngepas-ngepasi Kak. juga ya, bagaimana kita bisa memutar uang juga. Betul. Ini ilmu manajemennya harus dipakai nih. Padahal Saya Ilmu komunikasi. sama hukum ya. Dia collab soalnya. collab-nya linjur semua nih ya. Lanjut semua ini. Nah, kalau ini kan juga sembari penelitian, apalagi sama kewirausahaan, sama lingkungan, terusan juga kuliah juga, terusan Kak Saida tadi juga bekerja ya? Kak? Iya, Bekerja. jelas juga sama bekerja. Itu gimana sih cara membagi waktunya sama tips buat temen-temen nih gimana Kak? Kalau dari saya ya, bagaimana untuk membagi waktu kuliah, penelitian, dan kerja gitu. Ada 3 hal yang sama-sama prioritas kita Iya, gitu. prioritas semua nih ya. Kalau saya kan, jadi di UT itu kan terkenal sebagai kuliah online yang fleksibel ya, yang memfasilitasi seluruh kita sebagai pekerja gitu. Iya, bener. Nah, itu alhamdulillah kemarin juga sempat bingung di situ. Namun sekarang udah mulai tertata tuh. Jadi fokus ke kuliah dulu. Ketika memang itu waktunya kuliah, kita harus fokus tuh. Kita ada tugas kita kerjain dulu. Tapi sembari mengerjakan tugas, kita juga harus sudah menyiapkan konsep nih. Setelah selesai tugas, udah harus memegang apa yang akan kita lakukan di penelitian. Kita kan kerja nggak 24 jam ya. Iya, bener. Ada Betul. waktu istirahatnya juga Ada ya. waktu istirahat, kerja. Nah, di waktu istirahat itu kita menyempatkan waktu. Gimana ceritanya gini, Gimana? kalau kita pengen sukses nih, ya kita harus terima konsekuensi. Kalau menyandang gelar sarjana itu, misal kita tolak ukurnya sarjana, itu nggak mudah, bener. 4 tahun itu kita harus lalui dengan kita dapat membagi waktu. Gimana kita dapat menyusun rencana kita ke depan gitu. Kalau misal menjadi sarjana itu mudah, pasti semua orang Sarjana tertarik lah, jadi iya, sarjana, betul kan? bener. Dan terkait penelitian ini, yaitu tadi, dari saya membagi waktu untuk kuliah, saya sudah mempunyai konsep untuk melanjutkan pekerjaan setelahnya, saya melakukan penelitian, dan kerja itu sudah ibaratnya mengikuti malahan. Soalnya kan di sini kita pengennya itu kerja tapi mempunyai ilmu gitu. Iya. Nggak hanya kerja, kita kerja terus menghabiskan waktu kita hanya untuk uang, tapi kita nggak punya ilmu di belakangnya gitu. Dan sedangkan yang menambah value kita itu kita menjadi siapa diri kita, tapi dibekali dengan ilmu. Benar. Seperti itu sih Kak. Kalau Karena ilmu tuh yang paling penting ya, kayak Betul. dimanapun itu dibutuhkan ya. Kalau uang tuh kayak kalau kita udah punya ilmu, kita mau cari uang tuh kayak ya udah, Ya udah. uang mengikuti kita Betul. gitu. Oke, ini sangat inspiratif banget sih Kak, apalagi buat teman-teman yang masih gundah gulana nih gimana bekerja terusan juga sambil kuliah, Takut tapi capek ternyata gitu juga ya. bisa loh teman-teman berprestasi juga nih kayak Kak Aldi sama Kak Saida. Nah kalau Kak Saida sendiri ada tips khususnya nggak nih Kak? Kalau tips khusus dari aku sebagai kan kita banyakkan orang kan kerja full time ya. Iya, Nah, kebanyakan itu. karena di sistem UT sendiri kan banyak perkuliahannya. Kalau dari aku ambilnya Tuton online, otomatis kalau kita kerja udah ada jadwal tuh. Misal 5 jam sampai 7 jam kerja. Udah kita kerja, tapi di sela-sela kerja nanti pas istirahat kita bisa tuh scroll. Misal materi apa, nanti kita mau ngerjain apa. Nah, di rumah kita eksekusi. Jadi kalau dari aku sendiri mungkin kita 7 jam kerja fokus, oke. Habis itu kita pulang bantu orang tua, ya selumrahnya orang gitu. Iya, Sewajarnya manusia Ya, sama anak sewajarnya ya. manusia Kan kita aja. nggak cuma mahasiswa sama Bener, pekerja juga, kita juga sebagai anak ya. Betul. Kita bantu orang tua lah 1 jam 2 jam, habis itu kita buka yang namanya kuliah itu. Ada tugas. Jadi setiap waktu, setiap itu ada target. Semisal kalau aku itu kalau bisa scroll materi kan di kantor ya. Iya. Habis itu di rumah aku eksekusi tugas 1 jam itu kalau bisa udah harus selesai. Nah habis itu ada penelitian kayak gini, ada program-program dari kampus ini kan juga tanggung jawab ya. Kita niat, kita ikutin, kita usahain, kita maksimalin lah. Itu ada waktu tertentu. Itu kalau dari aku sama teman aku 3 jam sampai 5 jam. Itu waktu bikin kayak gini pun kita kan cuma nggak cuma fokus banget kan. Kita Iya, bisa nyambil benar-benar. sama kuliah. Kembali lagi UT itu fleksibel teman-teman. Jadi dimanapun kamu ngapain pun masih bisa sambil belajar.
Gitu. Berarti UT itu saking fleksibelnya jadi bisa mensupport mahasiswanya buat berkarir, Betul. terus saya juga berprestasi gitu juga. Oke. Dari sisinya yang positif tuh banyak banget. Dan Bener. itu UT tuh malah membuat solusi buat diri aku yang jangan sibuk kerja terus, ngono. Ya, berarti jangan hanya kejar karir gitu Iya. ya, tapi juga kejar pendidikannya. Betul. Berarti ini tuh emang mahasiswa berprestasi tuh emang beda ya ternyata. Ada plannya, udah ada rinciannya buat mau jalanin apa hari Iya, ini, setiap besok. hari harus ada plan. Benar. Nah, kalau itu kan plannya udah ada, tapi kalau motivasinya tuh apa sih Kak? Kenapa sih Kak kita tuh ngejar banget, kayak kita ngejar karir juga, kita ngejar pendidikan juga, gitu kan, kita ngejar prestasi, itu motivasinya apa? Kalau ngejar tiga-tiganya bersamaan loh, ini nggak satu-satu loh teman-teman. Kalau dari saya ya, saya pernah ada satu nasihat dari orang tua saya sama orang di sekitar saya itu bilang gini, mau jadi apa kalian di masa depan nanti, yaitu dari apa yang kita lakukan sekarang, gitu kan. Oke. Jadi kita harus memaksimalkan potensi kapasitas diri kita, bagaimana dan apa. Contoh, kita semester 1 ini masih kita beradaptasi lah. Iya, Benar. semester 1 benar. Ya, beradaptasi, adaptasi cari sama temen. lingkungan, teman kuliah, terus sama apa yang kita pelajari dalam kuliah ini nanti gitu. Setelah semester 2 kita harus mulai menyusun plan. Jadi contoh, aku semester 2 harus seperti ini. Semester 3 harus lebih dari semester 2. Semester 4 dan 5, 6 harus lebih dari semester sebelum-sebelumnya, seperti itu. Jadi, oke, semester 2 sampai 4 jujur saja saya fokus kepada IPK. Iya, Iya. IPK juga utama nih ya Kak. Itu juga poin penting, tapi nggak penting banget. Kok nggak penting? Nggak penting, karena kita yang pertama itu gini, kalau dari perspektif saya, Iya. IPK itu hanyalah angka. Selebihnya kita harus, yang menjalin diri kita itu cara soft skill kita, Yes, bagaimana iya, kita betul. berhadapan dengan orang lain, mengutamakan adab kan juga perlu sebelum Benar. ilmu ya. Adab lebih tinggi dari Ilmu seperti itu. Terus selain itu, motivasi terbesar saya itu seperti yang pepatah tadi, sama saya dalam semester 2, 3, 4 itu memang belum bisa optimal dalam kegiatan-kegiatan gitu ya Kak. Organisasi juga kemarin hanya ikut forum genre seperti itu, forum kepemudaan Di Wonogiri apa di Wonogiri seperti itu. Terus setelah itu saya resign, saya ingin fokus untuk saya nanti setelah semester 8 harus punya portofolio nih untuk menyiapkan ke jenjang pekerjaan yang lebih baik tentunya. Jadi harus ngapain gitu, tanda tanya besar tuh buat diri saya. Berarti saya harus punya ada perubahan, memanfaatkan bagaimana peluang ke depan dan peluang saat ini gitu. Dan saya mulai menyusun kerangka berpikir bagaimana dengan potensi saya demikian, saya bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada gitu. Dengan contoh, saya ikut penelitian ini, terus ikut penelitian dengan dosen. Saya juga saat ini sedang mengikuti seleksi summit internasional di Taiwan. Wah, Seperti keren itu. banget ya Iya. Kak. Terus ya semoga doanya semoga lolos ya teman-teman. Amin. Dan- Semoga lolos sesuai harapannya dan Iya. usahanya juga Kak. Amin. Dan yang terpenting motivasi saya sekarang itu setelah lulus menyandang gelar S1, selain saya mempunyai ilmu, saya juga ingin mempunyai indeks Scopus. Wah, keren. Seperti itu. Oke nih, Kak Wan ini sangat-sangat kayaknya prinsip hidupnya tuh perubahan. Jadi merubah menjadi ini benar-benar generasi emasnya Indonesia ini Kak Amin. lagi. Semua harus seperti itu sih Kak. Iya, amin. Kita tunggu gebrakannya berapa tahun lagi ya, lalu Iya. kita akan bertemu di situasi yang berbeda nanti ya. Di kesuksesan yang sama Iya, tentunya. tentunya. Amin. Oke, itu tadi Kak Aldi. Ini kalau Kak Saida nih gimana Kak? Biasanya entrepreneur tuh motivasinya tuh banyak banget. Ya, motivasi yang aku punya itu desainlah dirimu tanpa memaksa keadaan. Wow, jadi gitu. keren. Jadi semisal aku mau jadi apa, kita mau jadi apa, gimana caranya itu kan kita juga harus lihat keadaan kita ya Kak Iya, ya. benar. Kalau dari aku sendiri, keadaanku kan mungkin kita kerja ya, tapi kita juga punya keinginan.
Nah, jadi berpendidikan itu juga penting. Nggak Iya, cuma harus benar. bekerja cari uang juga, tapi bagaimana sih caranya kita memanage waktu itu juga penting. Jadi ibaratnya pohon ya Kak ya, pohon itu kan ada benihnya. Nah, benih itu ide dari kita. Gimana sih kalau benih itu kita simpan terus kan nggak mungkin berkembang. Nah, kita rawat itu, kita tanam. Rawat itu dalam artian kita harus berproses, Iya, bekerja benar. keras. Nah, kalau udah bekerja keras, berproses, yang namanya manusia kan ada jatuh bangunnya. Habis itu kan kalau pohon ada akarnya ya. Iya. Nah, akar akarnya dari harus pohon kuat itu ya. kan pasti kuat. Nah, itu dari sistem yang merawat itu tadi. Kalau kita udah rawat pohonnya dari berbagai tantangan, tujuan hidup, bahkan kita sampai pusing nggak tidur, itu udah bagian dari tanggung jawab kita dan konsekuensi kita ya. Jadi kalau jadi mahasiswa UT, apalagi bekerja, itu udah konsekuensi dan jangan dibikin mengeluh gitu aja. Nikmati aja. Kita nggak usah takut, kita udah punya konsep diri, kita udah punya, oh ini soft skillku, ini skillku, ini jalanku. Jadi apapun tantangannya kita nggak akan takut. Kalau dari aku Ini sih, filosofinya bagus dan deep banget loh. Dalam nggak? Dalam. Aku langsung, aduh. iya kita lihat aja pohon ya. Pohon itu kan nggak mungkin kalau dia mau tumbuh kalau benihnya nggak ada yang ngerawat, nggak ada Betul. yang ibaratnya kita kasih pupuk. Pupuk itu kan ibaratnya kayak ilmu kita, Benar, ya ilmu kita belajar dari yang mungkin kita nyuri-nyuri waktu lah, hal 1 jam nggak apa-apa, habis itu aku longgar belajarnya ini nggak apa-apa, itu ibaratnya pupuk. Nah kalau hama dan hewan-hewan itu ibaratnya kayak tantangan ya, Tantangannya, jadi kita jangan oke. kalau ada daun yang rusak, ayo kita perbaiki gitu. Daunnya yang diperbaiki ya, bukan Iya, pohonnya yang jangan ditebang ya. ditebang. Jangan, Nah, jangan, ya. itu Nanti kita jangan. memutuskan harapan kita dong berarti nggak jadi. Dan itu kayaknya air buat nyiram tuh ibaratnya konsistensi Iya, ya sih Kak. betul Soalnya sekali, kalau Kak. nggak disiram, nggak ada konsistensi itu juga bisa layu bukan. juga ya. nggak bisa hidup lah ibaratnya Nggak ya. bisa hidup, walaupun udah ditanam tapi nggak bisa hidup ya. Yang penting punya juga sabar ya. Iya, Ya, semua proses ada kesabaran. bener. Ada kesabaran, ada air mata juga nanti di setiap usahanya ya. Betul sekali tuh. Itu emang sebagai bumbu-bumbu kehidupan, apalagi kita masih muda ya teman-teman. Memanfaatkan segala peluang yang ada. Betul sekali dong. Sama soal pohon tadi nih Kak. Itu sebenarnya kayak kalau pohon tuh kan semakin tinggi tuh semakin banyak angin yang menerpa ya. Iya, betul sekali. Dan saya ada berdiri di sini pun pasti juga ada tantangannya ya. Nggak pasti langsung ada. ujuk-ujuk kamu berada di situ juga enggak. Betul. Setuju, Kak. Ya kan? Iya. Kita mengucapkan apapun yang ada di sini pasti juga ada Ada konsekuensinya nanti. konsekuensinya. Ya, Kan seperti ada itu. prosesnya yang panjang juga ya. Ini yang saya hadapi ini kan kakak-kakaknya ini Kak Aldi, Kak Saidan lagi senyum-senyum, tapi kita nggak tahu air mata di dalamnya tuh gimana pas Jalan-jalan prosesnya itu Itu ya. biar saya aja yang tahu, Kak. Sebagai teman-teman motivasi nggak tahu diri, ya. sebagai motivasi aja. Oke. Apalagi ya? Nah kalau ini Kak, tadi itu kan pasti setiap proses tuh juga ada dukungan nih ya dari kampus, dari lingkungan juga. Nah kalau dari kampus sendiri, ada dosen pembimbingnya kan? Ada, Pasti iya, kan ada. Betul, ada. betul. Itu bagaimana sih support dari dosen dan juga universitas? Kalau dari saya, pertama itu saya nggak mau membahas soal ini dulu. Saya mau support paling besar itu tetap dari keluarga. Iya, diri sendiri juga. Iya, pastinya. betul. Dari ibu dulu ya. Dari diri sendiri kalau dari diri sendiri itu pasti keyakinan kita mau bertumbuh seperti itu. Selanjutnya kita pasti minta doa dari orang tua, betul. Dan ketika orang tua sudah yakin dengan apa yang ingin kita capai, itu sudah pasti akan lancar insya Allah. Selanjutnya, dukungan dari pihak universitas sama dosen pembimbing itu tentunya tidak luput dari dukungan yang sangat besar dari segi mungkin bukan material, Iya. tapi dukungan dari dosen itu sebagai penggerak movement kita. Bagaimana kita dapat menindaklanjuti apa produk kita nanti gitu. Dari pihak Universitas Terbuka Surakarta ini juga sangat mendukung mahasiswanya untuk aktif mengikuti kegiatan apapun. Dari segi di Universitas Terbuka ada organisasi Ormawa seperti itu kan. Terus ada UKM juga. Benar. Terus ada program-program lain seperti yang eksternal ini, eksternal dari luar UT Surakarta tentunya, tapi masih internal dari Masih UT, Universitas iya. Terbuka. Itu ya dari LPPM, terus
PKM itu tadi, itu juga dari Sama. universitas terbuka. Itu dukungan bagi mahasiswa, mereka tidak hanya untuk pekerja, tapi mahasiswa yang sedang bekerja, tapi dia ingin berprestasi seperti itu. Itu dukungan luar biasa yang mungkin banyak kampus masih belajar juga dari universitas terbuka, dari sistemnya Iya terutama. bener, apalagi nih sistemnya juga kan mahasiswa pekerja itu kalau biasanya tuh kan kuliah sambil kerja. Nah Iya. kalau ini tuh Bekerja sambil kuliah. Betul. Dan di universitas terbuka sendiri, dukungan untuk mahasiswanya itu memang luar biasa. Lalu sumber daya atau dosen-dosennya itu juga sangat sangat mumpuni dari segi bagaimana mereka membimbing, merevisi. Itu kayak insight baru bagi saya gitu loh. Oh, seperti ini ya, berarti yang benar. Jadi kan kalau kita mau berjalan sendiri bisa, tapi kita pasti tentunya membutuhkan bimbingan untuk Iya, apa? benar. Untuk produk yang lebih baik itu tadi, Kak. Untuk belajar juga kan ya. Betul sekali. Karena kalau misalnya nggak ada yang merevisi kan nggak ada yang ngasih tahu ini salahnya di mana, kita juga Betul. sama aja nggak belajar gitu kan ya Kak. Oke, berarti dukungannya dari universitas tuh juga sangat besar ya berarti Kak. Besar. Kalau dari Kak Saida sendiri nih yang ikut PKM kewirausahaan, itu gimana Kak? Kalau dari aku sendiri yang ikut PKM, dukungan dan support ya dari UT ataupun dosen itu juga sangat berpengaruh dan itu sangat penting. Iya. Apalagi kan beliau-beliau ini sudah memiliki pengalaman yang banyak ya di luar daripada kita. Nah, gimana pun caranya tuh kita tetap maupun direvisi atau nggak revisi, kita memancing atau bertanya. Benar. Gimana sih? Udah betul apa belum Ibu? Gitu. Jadi dari beliau kan mungkin kan juga ada kepadatan, ada Aktivitas keperluan lain, juga. kayak tanggung jawab. Nah, beliau itu udah menyempatkan waktu itu merupakan suatu hal yang bagus gitu loh. Menurutku yang sangat-sangat Support berterima gitu. kasih gitu. Karena kan juga menguras pemikiran ya. Iya, Namanya juga benar. gimana biar bisa lolos, kita bantu gitu. Kadang tuh dengar dari cerita teman-teman, itu kan ada mahasiswa yang sampai pusing mengejar dosen-dosennya gitu ya. Nah, buat tugas makanya akhir. kita tuh Kita mau ibaratnya kejar ya. Iya. ditanyain gitu Jadi loh. kita yang dikejar, Kayak merasa diperhatiin. diperhatikan Betul. banget gitu ya. Aduh. Cinta sama UT nih. Udah diberi fleksibilitas, diberi fasilitas, jadi tinggal gimana kita manfaatkannya. Betul, kita sendiri nanti. Balik ke kita sendiri. Padahal tuh yang butuh sebenarnya kita ya, kita yang butuh ilmunya, harusnya kita yang mengejar-ngejar, malah ini dosennya malah membimbing kita, mengingatkan juga. Betul sekali, Kak. Oke, jadi kalau misalnya kan UT itu kan terkenalnya kuliah online ya. Jadi pasti kalau misalnya kegiatan kayak gini, ekspektasinya pasti, aduh pasti susah nih nemuin dosennya kan gimana, kemana. Ternyata ada testimoni langsung nih teman-teman, enggak sesulit itu. Iya, Malah ini betul. teman-teman yang dikejar-kejar ini. Oke, tapi berarti untuk penelitian sama PKM-nya ini udah ada progresnya ya pasti Kak? Sudah. Alhamdulillah, ini udah sampai mana nih? Boleh di-spill dikit-dikit nggak sih Kak? Kalau dari PKM aku sendiri, kita udah ada rumah produksi. Habis itu kita udah beli peralatan, kita udah memikirkan konsep apa yang akan kita buat. Terus ini juga ada nanti mungkin ada beberapa event seperti launching produk, promo. keren Nanti banget. teman-teman bisalah coba ya. Habis itu nanti kita ada desain ya. Kita mendesain ulang lagi untuk marketing. Terus ada banyak sih, masih ada beberapa yang pastinya udah mulai proses dan nanti malam aku udah bisa produksi. Karena kan dari kita kan tantangannya sama kendalanya ya kemarin kan udah mengumpulkan dan ACC itu Iya. pengumuman ya. Habis itu waktu pengajuan surat yang itu loh Kak, tugas Surat. atau yang ACC Oh, itu surat loh. tugas ya. Iya. Itu tuh ternyata kita masuk di pendanaan cairnya di batch 3. Jadi Oh. mundur-mundur gitu loh kan, ceritanya katanya di batch 3, ternyata masuk ke batch 4. Yang terakhir kan batch 4 itu ya. Otomatis mundur. Jadi alhamdulillah baru bisa proses nanti produksi nanti malam. Berarti itu pencairannya bertahap gitu ya Kak? Betul, Ada bertahap batch 1 2 3 4 kan ya PKM banyak ya. Ya tahun ini banyak lah. banget. Dalam antrian. Ya dalam antrian. Kamu juga kan Kak? Kalau saya alhamdulillah untuk progresnya kan alhamdulillah di UT Surakarta ini
ada 3 mahasiswa yang lolos dari satu fakultas, dan yang satunya, jadi satu fakultas itu yang lolos pendanaan penelitian dari khususnya program perencanaan wilayah dan kota, itu ada 4 orang, yang 3 orang dari Universitas Terbuka Surakarta nih. Wih, Terus- keren. 3 loh. Iya. 3 dari 4 loh. mendominasi. Terus setelah itu untuk pencairan dananya itu sudah semua, udah dicairkan. Untuk progres saya sendiri, karena kemarin saya mengikuti program magang Iya. dari Universitas Terbuka juga. Oh, dari UT juga ya? Iya, betul. Itu alhamdulillah kebutuhan data saya, penelitian saya sudah kelar. Sekarang saya tinggal wawancara ke pemilik lahannya. Oke. Gitu. Jadi setelah wawancara pemilik lahan, kita pengolah data, sudah selesai mulai penyusunan laporan akhir seperti itu sih, Kak. Insya Allah nanti bulan Juni itu mengajukan untuk prosiding nasional, dan untuk Juli akhir itu sudah harus submit artikelnya, dan untuk bulan Oktober tanggal 23 kalau tidak salah, itu nanti kami seluruh mahasiswa penelitian yang lolos pendanaan itu akan diundang di Universitas Terbuka di UTCC untuk Pusat. melakukan seminar seperti itu. Ah, keren banget, Kak. Tepuk tangan, tepuk tangan. Semoga lancar semua nih ya, Kak, baik yang dari Amin. penelitiannya maupun kewirausahaannya. Sukses selalu untuk semuanya. Nah, kalau itu, Kak, ini kan Juli ya, Juli udah ke seminar. Itu tuh durasi penelitian sama kewirausahaannya tuh berapa lama sih, Kak? Sama atau beda-beda? Mungkin beda. Kalau dari aku dulu ya, Kak. Kalau dari aku dulu, dalam penyusunan proposal itu sudah harus ada timeline kegiatan. Jadi untuk ini bulan Mei ya, udah Mei. mau Akhir, mau Eh, ganti April, bulan nih. udah mau Mei. Iya kan? Oh iya, Iya, udah bang Mei. Mei. Nah, itu bulan Mei ini sama Juni besok fokus untuk pencarian data itu tadi dan pengolahan data, dan sekaligus sudah harus mempunyai luaran 1. Terus selanjutnya Juli sudah harus submit, jadi sudah ada kerangka-kerangkanya per bulan, harus ngapain aja. Nanti dari UT Pusat, dari pihak LPPM-nya, itu ada monitoring dan evaluasi itu nanti meliputi bagaimana penggunaan dana yang udah kita lakukan, sama progres apa yang telah dan akan kita lakukan. Betul, seperti itu. Kalau dari PKM, Kalau dari PKM sendiri itu jangka waktunya sampai November ya. Jadi nanti setiap bulan nanti kita ada progres, terus kita pengeluarannya apa itu juga diinput, dilaporkan di data pengeluaran juga, pemasukannya berapa. Nanti finalnya di November itu. Sebenarnya juga sama sih, Sama, ya berarti. Berarti kurang lebih sama ya? Kurang Satu lebih tahun sama. ya? sama tapi Iya. mungkin bidangnya yang beda. Bidangnya beda yang beda. Beda template, beda bidang. kita ke sains juga. Kalau saya lebih ke wirausaha. Betul. Iya, benar. Wirausaha tuh biasanya bisa di handle sendiri sama tim maksudnya. Iya, ya? betul. Kalau penelitian emang harus sering kesana kesini Soalnya Iya. narasumbernya banyak. Bener. narasumbernya banyak, kan butuh laporan juga kan. ya? Olah Iya. data juga. Anyway nih Kak, aku salvok sama yang kewirausahaan tadi. Tadi kan katanya mau buat yang frozen food ya? Iya, Terus betul. udah ada di Shopee juga ya? Mm. Berarti itu bisa di order di seluruh Indonesia ya Betul Kak? sekali teman-teman. Ah. Nah itu kan salah satu target ya, gimana pemasaran kita bisa luas Mm-mm. kan, nggak cuma kiri kanan aja, Iya. tapi kita bisa semua orang bisa merasakan produk kita. Iya nih, teman-teman kalau yang penasaran pengen cobain risol rasa burgernya, Iya. boleh ditulis ya Itu yang best seller, nanti ada varian rasa juga link untuk Shopee teman-teman. sama apa Instagram. Iya betul, TikTok juga ada kak. Oh, TikTok udah ada. Udah ada. Semua ada deh, semua Sudah media ada. sosial di serbu risol, Iya. risol. Oke. Nah kalau ini Kak, harapannya, pasti kan ada harapan nih dari Kak Aldi sama Kak Saida. Harapan ke diri sendiri sama harapan ke universitas itu apa sih Kak? Silakan. Kalau dari aku sendiri harapannya dengan melalui program ini yang difasilitasi oleh UT Surakarta, mahasiswa tuh bisa meluangkan idenya, mengembangkan skillnya, terus keinginannya, dan tapi skillnya itu juga memberikan impact kepada masyarakat seperti itu. Dan untuk Universitas Terbuka, terima kasih sudah memberikan fasilitas ataupun program-program yang mendukung untuk mahasiswa yang ingin bekerja tapi juga berprestasi. Berprestasi. Betul itu. Oke. Kalau Kak Aldi, apa nih Kak? Harapannya tentu sangat luas ya. Pertama, harapannya untuk diri saya sendiri
saya bisa menjadi contoh bagi teman-teman, menginspirasi bagi teman-teman di luar sana untuk tetap ayo berprestasi. Dalam arti kita berprestasi bukan hanya di PKM atau di penelitian, tapi di bidang apapun. Dan di situ kita difasilitasi oleh Universitas Terbuka. Terima kasih tentunya bagi Universitas Terbuka Surakarta, Universitas Terbuka Pusat yang ada di Pondok Cabe, seluruh dosen yang telah memberikan bimbingan tenaga waktunya kepada kami. Harapannya tentunya untuk setiap mahasiswa jangan patah semangat. Oke. Tetap lakukan terbaik untuk dirimu dan yang berada di lingkungan sekitarmu seperti itu. Berdampak juga Berdampak ya buat itu. lingkungan. Terus selanjutnya jadilah motivator tapi juga inisiator seperti itu. Keren. Bener. Jadi kita nggak cuma memotivasi, tapi juga kita yang menginisiasi. Iya, Paling betul. ya. Jadi nggak cuma ngomong aja, tapi juga ada buktinya gitu Iya. ya. Oke, keren. Sama kayak yang di Kak Saida tadi ya, yang pohon. Jangan cuma Iya. disimpan teman-teman, ditanam. Sebenarnya ditanam bisa tumbuh, Iya, namun nggak tapi tahu harus jadinya bakal jadi Iya, apa jadi seperti harus itu. dirawat Makanya terus. dirawat. Tapi jangan memaksa keadaan. Jadi Benar. desainlah dirimu tanpa Mm-mm. memaksa keadaan. Iya benar. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke. Itu tadi teman-teman dari mahasiswa berprestasi kita ini, dari Kak Aldi dan juga Kak Saida. Ini nggak kerasa ya teman-teman, ternyata udah berapa nih? Iya udah lama kita Udah sangat ngobrolnya. lama karena asik banget nih ngobrol-ngobrol sama Kak Aldi dan juga Kak Saida. Nah, buat teman-teman mahasiswa di luar sana, jangan ragu untuk mengejar prestasinya, karirnya, dan juga ilmunya dimanapun kalian berada, teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk komen dan juga like dan subscribe IG kita. Sama teman-teman jangan lupa komen mau segmen apa lagi setelah ini dan mau request narasumbernya yang seperti apa lagi. Karena kan di hari ini kita bersama mahasiswa-mahasiswa yang sangat berprestasi ini. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Dan akhir dari saya, Ika, selaku host magang di sini. Terima kasih sudah menyaksikan Potsuka, podcast UT Surakarta. See you on the next Potsuka.